penghasilan kecil. Dipotong pajak nggak ya? Oh iya, kan sudah dipotong pajak sama orang kantor. Kok pajaknya bisa segitu ya? Bener nggak ya perhitungan PPh pasal 21-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran mata kuliah perpajakan. Saya suka makan mie tarempa. Tak lupa memesan luti gendangnya. Di sini kita mungkin belum pernah berjumpa. Izinkan saya untuk berkenalan sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Wika Arsanti Putri, dosen Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait PPh Pasal 21, Pegawai Tetap. Adapun capaian pembelajaran mahasiswa adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan terkait yang pertama adalah pengertian PPh Pasal 21. Lalu yang kedua, siapa pemotong serta hak dan kewajiban pemotong PPh Pasal 21. Lalu yang ketiga adalah siapa wajib pajak serta hak dan kewajiban wajib pajak PPh Pasal 21. Lalu yang keempat adalah tidak termasuk wajib pajak PPh Pasal 21. Lalu yang kelima adalah objek pajak dan bukan objek pajak PPh Pasal 21. Dan yang terakhir adalah tata cara pemungutan PPh Pasal 21 beserta contohnya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita perlu tahu dulu, apa sih PPh Pasal 21? PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dalam negeri. Jadi, dasar pengenaannya adalah penghasilan yang diterima subjek pajak dalam negeri. Selanjutnya, aturan yang terkait dengan PPh Pasal 21 adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang ini. Lalu selanjutnya, Per 16/PJ/2016 tentang ini. Lalu, siapa ya yang berkewajiban memotong PPh Pasal 21 kita? Yang berkewajiban adalah, yang pertama adalah pemberi kerja. Lalu, yang kedua adalah bendahara pemerintah. Yang ketiga, dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pesangon. Yang keempat adalah badan yang memberikan honorarium atau sejenisnya, baik pegawai tetap ataupun pegawai tidak tetap. Lalu yang kelima adalah penyelenggara kegiatan. Nah, apa saja ya hak pemotong PPh Pasal 21? Pemotong berhak untuk yang pertama, berhak atas kelebihan penyetoran PPh Pasal 21. Lalu yang kedua, pemotong berhak mengajukan permohonan untuk perpanjangan waktu pelaporan SPT masa PPh Pasal 21. Lalu yang ketiga, pemotong berhak mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak. Kewajiban pemotong PPh Pasal 21 adalah yang pertama, mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak. Lalu yang kedua adalah mengambil sendiri formulir yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga adalah menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 yang terhutang untuk setiap akhir bulan takwim. Lalu yang keempat adalah melaporkan penyetoran PPh Pasal 21 meskipun nihil dengan menggunakan SPT atau surat pemberitahuan. Lalu kewajiban yang terakhir adalah memberikan bukti potong PPh Pasal 21 baik diminta ataupun tidak. Nah, siapa saja ya wajib pajak PPh Pasal 21? Yang pertama adalah pegawai, lalu mantan pegawai dan bukan pegawai, lalu penerima pesangon atau pensiun, penerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, lalu pegawai tidak tetap,
pegawai lepas, dan calon pegawai. Teman-teman, ternyata tidak semua penerima penghasilan di Indonesia ini dipotong PPh pasal 21. Jadi, ada yang tidak termasuk wajib pajak PPh pasal 21. Yang pertama adalah pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada tempat tinggal bersama mereka. Lalu yang kedua adalah pejabat perwakilan organisasi internasional. Nah, teman-teman, kita juga perlu tahu hak-hak wajib pajak atas PPh pasal 21 ini. Yang pertama adalah wajib pajak berhak untuk meminta bukti potong PPh pasal 21 dari pemotong pajak. Lalu yang kedua adalah berhak mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak jika dirasa PPh 21 yang dipotong tidak sesuai aturan. Lalu yang ketiga adalah wajib pajak berhak mengajukan banding dalam hal mempunyai alasan yang jelas kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Selanjutnya, apa ya kewajiban wajib pajak atas PPh pasal 21? Yang pertama adalah menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong terkait jumlah tanggungan keluarga kita. Lalu, yang kedua adalah wajib pajak berkewajiban melaporkan SPT tahunannya. Teman-teman, ternyata tidak semua penghasilan merupakan objek pajak. Berikut adalah bukan objek pajak PPh pasal 21. Apa aja ya? Oke, yang pertama adalah santunan asuransi. Yang kedua adalah penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Yang ketiga adalah iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran jaminan hari tua yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Lalu, yang keempat adalah zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak menerima zakat. Lalu, yang kelima adalah beasiswa yang diperoleh atau diterima oleh warga negara Indonesia. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mempelajari mekanisme umum pemotongan PPh pasal 21. Berikut adalah ilustrasinya. PTA adalah pemberi pekerjaan, lalu Tuan B adalah penerima penghasilan. Nah, di sini PTA berkewajiban memberikan bukti potong atas PPh pasal 21 yang sudah dipotong atas penghasilan yang diterima oleh Tuan B. Lalu, PTA berkewajiban untuk menyetorkan pajak PPh pasal 21 yang telah dipotong ke bank persepsi yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Selain itu, PTA juga berkewajiban untuk melaporkan SPT masa PPh pasal 21 kepada kantor pelayanan pajak maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, teman-teman, sebelum kita lebih jauh, kita harus tahu dulu nih pengertian-pengertian yang harus kita ketahui terkait PPh pasal 21 pegawai tetap ini. Yang pertama adalah penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21, yaitu orang pribadi dengan status sebagai subjek pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang tidak dikecualikan dalam Per Dirjen Pajak dari pemotong PPh pasal 21/26 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan termasuk penerima pensiun. Lalu, selanjutnya, penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 26 adalah orang pribadi dengan status sebagai subjek pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang tidak dikecualikan dalam Per Dirjen Pajak
dari pemotong PPh pasal 21 atau 26 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan termasuk penerima pensiun. Lalu, pegawai tetap, yaitu pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk satu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Nah, teman-teman, jadi dapat kita simpulkan ya teman-teman, untuk PPh pasal 21 ini adalah terkait subjek pajak dalam negeri, dan untuk PPh pasal 26 terkait dengan subjek pajak luar negeri. Lalu ya, terkait pegawai tetap di sini adalah tidak terkait dengan kontrak yang dijalankan oleh perusahaan. Dalam artian PPh 21 pegawai tetap adalah penerimaan penghasilannya itu setiap bulan adalah tetap, baik itu untuk karyawan kontrak ataupun karyawan tetap. Oke teman-teman, di video kali ini kita sudah mempelajari terkait subjek pajak, objek pajak yang tidak termasuk objek pajak PPh 21 dan istilah-istilah terkait PPh pasal 21 pegawai tetap. Nah, kita cukupkan dulu di video kita kali ini. Tetap semangat, tetap belajar, jangan lupa ada sambungannya di video berikutnya. Sampai jumpa.